Hai Moms, apa kabarnya hari ini? Di sini kabar baik, semoga Moms juga ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya mau mereview sebuah villa yang letaknya di Jalan Dewi Sartika 3, Kafling A1, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu Malang, Jawa Timur. Namanya adalah Villa Casa Sky Rose. Nah, jadi villa ini lumayan dekat dengan lokasi rekreasi seperti Batu Wonderland, Jantim Park 2, Batu Secret Zoo maupun Eco Green Park Fun and Study. Jadi untuk lokasinya, villa ini cukup gampang ditemukan ya, kita bisa menggunakan Google Maps. Tetapi seperti jalanan khas Malang lainnya, itu jalanannya sempit, jadi ada kemungkinan untuk berpapasan dengan mobil lain. Jadi kita nanti bisa saling mengalah ya, jadi saling pengertian seperti itu. Villa ini terdiri dari 2 lantai, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi dengan fasilitas kolam renang dan jacuzzi. Nah, jadi ini view di luarnya didesain cozy sekali ya. Lihat ada ayunan besar. Anak saya senang sekali main ayunan di sini. Halo, ada iya. Halo. Nah, kemudian di sisi samping rumahnya itu juga ada beberapa ayunan lagi. Ini adalah ayunan single. Jadi ini kalau untuk yang dewasa ini lebih cocok dibandingkan buat anak-anak. Seperti anak saya ini udah usia 5 tahun, dia bisa pakai ayunan ini. Nah, jadi sisi samping rumahnya ini didesain untuk spot foto dan untuk santai-santai. Untuk lantainya sendiri itu karpet yang menyerupai rumput yang tentu saja imitasi, dan juga di pojok-pojok ada bunga-bunga asli. Kemudian ini ada bean bag, bisa untuk santai-santai di sini. Dan di sini juga ada lagi yang namanya ayunan. Jadi ayunan bisa digunakan untuk anak yang lebih kecil seperti anak saya ini, Sofia, berusia 2,5 tahun. Dia senang sekali main ayunan di sini. Jadi karena memang dia tidak seberapa tinggi, terus dia itu aman ya, karena ayunannya itu berbentuk melingkar seperti itu. Dadah, iya. Nah, ini suasana teras samping pada malam hari. Jadi lampu-lampunya itu otomatis hidup ya, jadi cantik dan romantis. Kemudian di depan villa kita itu ada beberapa villa-villa lain. Dan kalau suasana pagi itu suasananya adalah perumahan. Untuk udaranya sendiri, udaranya cukup dingin tapi tidak terlalu dingin karena ternyata ini juga dekat dengan gunung ya. Nah, kemudian ini adalah view ruangannya. Jadi ini ruangan utama, lantai pertama itu ada ruang keluarga. Di sini ada satu sofa yang cukup panjang. Nah, kemudian di sebelah sofa itu ada meja kecil dan juga ada TV. Jadi sambil kita bercengkerama, kita sambil nonton TV bisa di situ. Kemudian di atas sofa itu ada pajangan yang sangat artistik. Ini adalah tumpukan-tumpukan piring ya. Terus di depan sofa juga ada meja kecil yang dihiasi dengan tumbuhan imitasi. Kemudian di atas sofa tersebut juga ada lampu gantung yang terbuat dari rotan bentuk melingkar, cantik ya. Nah, untuk mempercantik ruangan dan memberi kesan adem, di pojok sebelah sofa itu ada pohon imitasi. Nah, karena ini adalah konsepnya minimalis, kursi-kursi yang dipakai juga bukan kursi yang besar-besar. Nah, ini adalah kursi rotan yang juga dipercantik dengan bantal ya. Kemudian di pojok ruangan ada satu kursi yang khusus untuk membaca. Jadi di sebelahnya itu ada rak buku dan juga dilengkapi dengan lampu membaca. Jadi ini khusus untuk membaca. Jadi buku-buku yang tersedia adalah buku novel-novel dari anak-anak sampai dewasa. Nah, untuk membersihkan ruangan sendiri, jadi sebelum kita datang itu ruangan memang sudah dibersihkan dengan desinfektan ruangan. Jadi semoga pas kita datang itu sudah nyaman, sudah bersih, bebas dari virus. Jadi Mom, ini villa termasuk salah satu villa yang kids friendly ya. Jadi dia itu juga memberikan fasilitas kids friendly. Ini salah satunya seperti tenda-tendaan ini. Anak-anak pasti senang main di sini, Mom, seperti anak-anak saya. Wah, mereka antusias sekali buat main di sini. Tok tok tok. Halo, Dedeknya. Nah, kemudian di lantai 1 ini ada satu ruang tidur, kira-kira ukurannya 3x3, lumayan besar. Ini kasurnya cukup untuk 2 orang.
Di sebelah kamar tidur tersebut ada kamar mandi umum. Jadi di kamar mandi itu pas kita di depannya ada kaca besar. Terus kalau kita masuk itu kamar mandinya juga cukup luas. Di situ juga ada air panas. Kemudian disediakan yang namanya sampo dan sabun. Kemudian untuk toiletnya itu adalah toilet duduk yang dia juga sudah otomatis ya. Nah, kemudian di bawah kaca besar tadi itu ada lemari yang menempel di dinding. Di situ tempat penyimpanan toilet paper dan extra towel. Jadi kalau misalkan orangnya banyak bisa ambil anduk di situ. Kemudian juga disediakan lampu emergency untuk kalau misalkan sewaktu-waktu listrik padam kita bisa menggunakan lampu tersebut. Kemudian di depan kamar mandi juga ada yang namanya wastafel ya. Jadi di wastafel ini juga udah disediain sabun dan hair dryer. Oke, kita langsung aja ke dapur. Jadi dapurnya konsepnya adalah outdoor. Jadi di dapur ini udah disediain namanya mie instan dan mie rebus ya. Ini gratis dan juga minuman kopi ya seperti good day gitu. Ini juga kalau misalnya nggak dimakan juga bisa dibawa pulang. Kemudian karena ini kids friendly disediain juga baby chair untuk makan. Kemudian juga ada dispenser, ada galonnya, kemudian ada kotak P3K, ada kulkas, kemudian ada rice cooker, kemudian ada kompor, kemudian juga disediakan kopi, gula, teh, micin, garam, seperti itu. Dan untuk peralatan masak dan peralatan makan juga sudah disediakan lengkap ya, cukup lengkap di sini. Jadi untuk makannya sendiri ada gelas, piring, mangkok, sendok, garpu. Nah, untuk peralatan masaknya juga ada yang namanya wajan, panci, talenan, ulekan, sampai dengan sutil dan juga blender. Dan kalau mau barbekyuan juga disediakan alat untuk barbekyuan yang memiliki 4 tungku. Nah, ini adalah suasana dapur pada malam hari. Jadi lampunya itu berwarna kuning, cantik ya teman-teman ya. Bisa dilihat di sini. Terus di sini juga disediakan yang namanya floating ya. Jadi meja floating yang bisa digunakan untuk makan di atas kolam renang. Nah, jadi teman-teman di villa ini itu disediakan namanya first aid box atau kotak P3K. Jadi saya iseng untuk ngecek, ternyata di dalamnya itu hanya ada betadine ya. Kurang lengkap kalau menurut saya. Nah, tapi ketika saya cek betadine-nya itu ternyata ya expired date-nya masih lama. Jadi ini tidak expired, masih bisa digunakan. Ini bisa dilihat sampai tahun 2023. Nah, kemudian saya kan malam ini rencananya mau bakar-bakar jagung ya. Jadi saya mencoba menghidupkan tungku barbeque ini, tapi ternyata dari 4 tungku ini hanya bisa hidup 1. Akhirnya bisa juga dari 4 ini yang bisa cuman yang ini doang. Lumayan lah daripada nggak ada yang bisa sama sekali kan. Oke, enak banget. Enak bah? Tidak suka ya? Itu kan lagi bakar jagung mama. Batu mie ah? Iya, tapi itu pedes. Mau pakai gigi samping, giginya udah goyang semua ya? Cian. Kurang nggak? Nah, ini adalah suasana kolam renang pada pagi harinya. Jadi ini kolam renangnya kedalamannya yang kalau yang kolam renang besar itu 1,4 meter. Kalau kolam renang yang jacuzzi ini rendah ya, bisa diisi, bisa di-adjust ketinggian airnya. Jadi karena ini air hangat, jadi bisa anak kecil itu berenang agak lebih lama. Walaupun suhu di sana itu lumayan dingin. Wow, gitu ta. Jadi mom, saya memang memilih villa yang ada jacuzzinya supaya anak-anak itu kalau misalkan berlama-lama renang itu nggak sakit. Karena kita tahu sendiri itu suhu di Batu itu lumayan dingin. Bahkan anak bayi pun juga bisa berenang gitu. Jadi menurut saya ini villa yang harganya di bawah 2 juta tapi fasilitasnya lumayan lengkap dan juga punya jacuzzi. Nah, supaya anak-anak itu nggak kepleset, ini juga di lantainya ada yang namanya anti selip. Nah, untuk supaya menarik tuh dinding-dindingnya juga diwarna-warnain gitu, warna-warni cantik ya mam ya.
Oke, kita lanjut aja ke lantai 2 ya, Mam. Jadi tangganya ini dasarnya adalah kayu, kemudian di dinding-dinding tangga itu dihiasi sama bingkai-bingkai yang berisi tulisan. Mungkin kalau ini di rumah yang ditempati itu tulisannya bisa diganti dengan foto-foto anak kita. Kemudian di tangganya sendiri di ujung-ujungnya itu ada tanaman hias imitasi monstera. Jadi cantik sekali ya, Mam, ini walaupun ini imitasi. Nah, di tangga ini ada kaca besar ya, Mam. Jadi kalau kita naik turun kita bisa ambil ngaca gitu ya. Kemudian kita naik lagi, di situ di tangganya di ujung ada yang namanya pagar pembatas bayi. Jadi bayi maupun balita jadi nggak bisa keluar masuk atau naik turun tangga. Ini sangat penting sekali ya, Mam, untuk rumah yang memiliki 2 lantai. Mungkin untuk membuat kesan lebih adem, di pojok tangga sini ada pohon imitasi. Tapi saran saya sebagai customer mungkin bisa dikurangi pohon imitasinya agar membuat ruangan itu lebih luas. Di sini ada 2 sofa bed dan 1 kursi bulat ini yang terbuat dari rotan. Juga disediakan matras-matras tipis mungkin untuk kalau misalkan orangnya banyak itu bisa digelar gitu ya, dibeber untuk tidur di situ. Kemudian sofa bed ini bisa dijadikan tempat tidur ya, Mam. Nah, kemudian di dinding ini ada tanaman hias cantik, tapi kalau yang di luar ini tanaman asli ya, Mom. Nah, ini kalau kita dari teras luar masuk, ini view-nya. Jadi space-nya itu seluas ini ya, Mom. Di lantai kedua ini juga disediakan televisi, jadi bisa untuk karaoke. Kemudian ini untuk penerangannya ada lampu cantik, ini berwarna hijau, lampu gantung. Nah, untuk televisinya sendiri ini adalah Android TV, jadi bisa terkonek dengan aplikasi Android, ada Netflix, ada Small dan lain-lain. Tapi ini untuk keyboardnya ada sedikit rusak pada tombol escape-nya, jadi bisa kita gunakan mouse untuk memilih aplikasi. Ini anak saya mau karaoke ya, Moms, jadi saya memilih aplikasi Small. Nah, di lantai kedua ini ada 2 kamar. Nah, ini ada salah satu kamarnya. Ini ukurannya sama seperti kamar yang ada di lantai 1, 3x3 mungkin ya. Terus untuk kasurnya sendiri ukurannya adalah 140, mungkin bisa 2 orang. Kemudian ini ada disediakan kaca, kemudian ada lemari gantung. Ini di dindingnya ada hiasan bertuliskan home. Untuk kasurnya sendiri ini terasa nyaman ya, Mam. Jadi busanya itu masih empuk gitu ya. Nah, untuk kamar kedua ini mungkin konsepnya adalah kamar anak-anak. Jadi disediakan ranjang bertingkat lucu, kemudian di dindingnya ada hiasan-hiasan lucu. Di setiap kamar memang disediakan kipas angin ya, tapi untuk di kamar yang pertama itu kipas anginnya itu sudah bunyi, jadi tidak bisa muter, bunyi jeglek gitu. Tapi itu nggak masalah ya, Mam. Nah, kemudian di kasurnya ini udah disediain namanya selimut warna-warni. Kemudian ada bean bags, ini cukup empuk dan nyaman banget untuk leyeh-leyeh ya atau santai. Enak ya, Syah? Enak. Jadi setelah ditidurin semalam, ini kasurnya enak, kasur ini juga enak. Jadi bagusnya ada pengamannya gitu supaya anak gak naik turun. Tapi sayangnya kasur yang nomor 3 ini kawatnya itu, pernya itu udah sampai atas gitu ya, jadi habis busanya. Jadi kalau ditidurin ini pasti badannya sakit-sakit gitu. Jadi ya semalam ini gak ditidurin akhirnya sama anakku, khawatirnya badannya sakit semuanya. Mungkin udah waktunya ganti ini kasurnya. Dan untuk kamar mandinya sendiri di lantai 2, ini kamar mandinya itu juga di depannya ada wastafel. Terus kemudian kamar mandinya ini cukup bersih, WC-nya WC duduk, ada air panasnya dan juga sudah disediakan di situ sampo, sabun, tisu toilet. Nah,
terus gantungannya, terus railingnya juga tinggi ya. Terus kemudian disediakan juga ini alat setrikaan, ada meja setrika. Ini meja setrika IKEA ya. Kemudian ada setrikanya, kemudian ada sapu-sapu lidi untuk membersihkan kasur ya, Moms. Oke, kita langsung aja mereview balkon. Jadi di balkon depan itu tembus ke balkon samping, ada jalan gitu ya, kecil. Untuk view-nya sendiri, itu view-nya adalah perumahan, tapi kita juga bisa melihat gunung dari sini. Kemudian di sini ada tempat duduk buat santai-santai, ngobrol. Kemudian ada ayunan gantung. Ayunan gantungnya ini maksimal 80 kg. Nah, ini dia Mam, sofa bed tadi setelah kita dijadikan bed tuh seperti ini penampakannya. Jadi cukup luas ya kalau misalkan dipakai buat tidur-tiduran gitu, bisa sambil nonton-nonton TV ya, karena ini smart TV juga bisa connect ke YouTube. Ini video yang saya dapatkan dari YouTube, jadi apabila saya membandingkan dengan video ini tidak jauh berbeda, cuman saran saya sebagai customer mungkin kedepannya bisa dikelola lebih profesional lagi. Jadi ini sayang sekali ya, karena furniture-nya itu bagus-bagus, terus peralatan elektroniknya bagus-bagus, apabila misalkan tidak dikelola dengan baik itu kan eman gitu ya. Kemudian untuk peralatan masak yang sudah waktunya diganti itu mungkin bisa diganti, kemudian sajadah yang udah bau mungkin bisa dicuci, atau kasur yang memang sudah rusak gitu, sudah tidak layak pakai itu diganti. Tapi overall untuk villa kamar 3 di bawah 2 juta ini villa yang sangat bagus dan recommended ya. Dia punya jacuzzi dan dia juga punya peralatan cukup lengkap. Untuk rate-nya dari 1 sampai 10 saya beri rate 8. Oke, Moms, mungkin sampai di sini dulu. Apabila suka dengan video ini, jangan lupa tombol like dan subscribe. Bye.